Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya banyak yang belum aktif ya. Kayak Amril, Ken, Indriani, Nuraini, Danisa, Iqbal Fatur, Ariska Topan, Fatima Yulianti, Ifka, lima puluh satu. Anissa Asari, Fatima, Rifka nggak ada ya, Yulianti, Muhammad Iqbal, Topan Karim, Aris Agiral, sama Zahrul Yafi baru masuk. Oke, catat ya yang Nah, ini memang orangnya nggak ada. Apa dengar suara ibu yang ibu sebut tadi? Ada yang mendengar suara ibu yang ibu sebutkan tadi? Dengar, Bu. Oke ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang geologi ya. Ada yang ditanyakan materi yang kemarin? Oke. Terbaca? Muncul sudah atau belum? Sudah, Bu. Oke. Kok agak macet. Oke. Oke ya. Oke, hari ini kita coba bahas mengenai banjir ya, penyebab banjir di daerah perkotaan ya. Oke. Oke, definisi banjir itu sendiri ya. Peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan yang biasanya kering
karena volume air yang meningkat. Ya, banjir dapat terjadi yang pertama itu bisa dari peluapan air yang berlebihan, ya, misalnya seperti karang mumus atau misalnya dari waduk Benanga yang volumenya sudah tidak mampu ditampung, airnya dibuka pintu air dan menyebabkan luapan banjir. Kemudian bisa juga akibat pecahnya bendungan. Kemudian banjir juga itu dapat terjadi akibat dari kesalahan manusia. Jadi ada dua faktor ya yang mempengaruhi banjir, yaitu yang pertama alam dan manusia. Kemudian kalau dari faktor yang terjadi dari alam itu bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kemudian erosi, ya, erosi sungai, maksudnya erosi atau sedimentasi, ya, erosi atau sedimentasi. Kemudian kalau yang dari manusia itu bisa jadi masalah misalnya tata guna lahan yang tidak sesuai peruntukan. Jadi misalnya tidak ada lagi daerah resapan air yang aturannya dipakai untuk resapan air, ya, misalnya penanaman hutan, kemudian tapi malah dipakai untuk pemukiman, ya, atau perumahan-perumahan, ya. Nah, istilahnya semakin, apalagi sekarang ini, ya, semakin banyak bertambahnya manusia, ya, semakin bertambahnya manusia itu otomatis kan keperluan untuk pemukiman semakin bertambah, ya. Jadi akhirnya yang sebenarnya pada awalnya daerah yang diplot untuk resapan air itu akhirnya dipakai untuk perumahan dan bangunan-bangunan lainnya. Kemudian apalagi sebentar. Ini adalah proses terjadi banjir, ya. Ini menurut Sutopo tahun 2002 ada 3 faktor yang berpengaruh. Yang pertama itu tadi peristiwa alam, ya, intensitas curah hujan tinggi, kemudian pasang surut dari air, ya, baik sungai maupun laut, kemudian penurunan tanah, ya, dan pendangkalan sungai, ya. Kalau penurunan tanah tuh bisa jadi karena tanah tidak mampu menahan beban di atasnya, atau di bawahnya lapisan tanah itu dia mengalami, misalnya kalau ada struktur sesar, ya, jadi istilahnya bergeser, itu dia bahasanya jadi ambles, ya, ambles ke bawah atau penurunan tanah. Kemudian ada juga pendangkalan sungai, ya, misalnya debit airnya tinggi, kemudian debit air tinggi, kemudian sungainya, kalau yang kayak di Kalimantan itu kan sungainya berbentuknya meandering, ya. Meandering itu seperti kelokan, seperti ular gitu, ya. Kelokan itu semakin mengabrasi pinggir-pinggirnya gitu, ya. Jadi sungai kan tidak ada yang lurus gitu sungai, ya, kanan kiri, jadi istilahnya kanan kirinya terabrasi sehingga mengakibatkan sedimentasinya semakin besar, mengakibatkan pendangkalan sungai, ya. Kemudian yang kedua, ya, itu kondisi dari geografi dan topografi, ya. Ini juga termasuk dari alam, ya. Itu geometri sungainya seperti apa, ya. Namanya geometri itu kan berarti bentuk atau luasan, ya. Lihat dari kemiringan, kemudian sedimentasi, ambang alam atau tanggulnya, ya. Itu merupakan kondisi alam, ya, yang menyebabkan banjir itu terjadi gitu, ya. Karena misalnya
Sama misalnya apa namanya daerah ya, begitu ada yang kemarin terjadi gitu ya. Ya, yang kemarin terjadi. Sebentar ya. Oke, seperti yang kemarin yang sempat viral ya. Yang sempat viral itu di daerah di bawah Gunung Sampah itu apa nama perumahannya? Kok Ibu jadi lupa nama perumahannya itu. Yang akibat curah hujan tinggi ya, jadi airnya itu membawa apa istilahnya membawa material-material ya. Oke. Membawa sudah air yang dibawa, kemudian akibat dari erosi ya, erosi tanah gitu ya, apalagi di daerah Kalimantan ini kan hampir rata-rata batu pasir ya, batu pasirnya kebanyakan batu pasirnya yang lepas gitu, materialnya lepas, jadi mudah sekali untuk terbawa air gitu ya, sehingga mengakibatkan warna air, dilihat dari warna air saja sudah berubah ya. Jadi nggak mungkin warna air curah hujannya jernih itu ya, kalau curah di Kalimantan pasti berwarna sekali. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Oke, faktor kegiatan dari manusia ya. Biasanya itu yang tinggal di daerah bantaran sungai ya. Kan kita sebenarnya ada aturan ya, 5 sampai 10 meter baru boleh mendirikan bangunan ya. Tapi yang ada kenyataannya kan tidak sampai 5 meter gitu bangunan-bangunan itu berdiri gitu ya di pinggir bantaran sungai. Kemudian peta tata ruang atau peta tata guna lahan yang ada yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu ya, itu kebanyakan tidak sesuai peruntukannya. Misal untuk daerah resapan air, kemudian di mana di daerah misalnya untuk perniagaan, di mana untuk daerah perkantoran, istilahnya untuk publik dan sebagainya, itu ada beberapa yang sesuai dan ada beberapa yang tidak. Pengaruhnya asalnya dari mana? Ya tadi itu karena semakin bertambahnya penduduk ya, keperluan itu meningkat ya, baik dari segi ekonomi, perumahan ya, kemudian apa namanya kayak seperti tempat rekreasi ya dan sebagainya ya, jadi semakin bertambah gitu. Kemudian yang dari manusia itu yang sampai sekarang mungkin kita harus terbiasa, istilahnya bisa karena terbiasa ya, seperti membuang sampah ya kan kebanyakan, apalagi kalau sudah banjir gitu ya, air dan sebagainya, yang dibawa nggak cuma air ya, pohon lah, batangnya lah ya, bola lah ya, bekas apalah itu ya, sampah-sampah itu kan dibuang gitu ya, jadi istilahnya menghambat jalurnya air gitu ya. Jadi istilahnya mungkin yang sampai sekarang pun gitu ya, memang harus punya apa ya, punya pemikiran pada diri sendiri gitu ya, gimana caranya untuk memperbaiki hidup gitu dari hal yang paling kecil gitu, istilahnya membuang sampahnya itu pada tempatnya, dipilah-pilah ya, sampah plastik, istilahnya sampah organik dan sebagainya gitu ya. Kemudian apa namanya, untuk prasarananya ya juga ya, di sini kita mengandalkan kalau sudah hujan lebat, curah hujan tinggi gitu, waduk Benanga itu udah yang ketar-ketir tuh yang di sepanjang bantaran sungai ya, pintu airnya takut dibuka gitu ya, kalau sudah dibuka pasti udah tergenangnya sudah beberapa hari gitu ya. Beda misalnya kalau kayak begitu hujan lebat gitu ya, contohnya seperti di Simpang Lembus gitu ya, kalau pasti sudah hujan lebat gitu, curah tinggi, volumenya besar,
banjirnya luar biasa gitu lah, tetapi dalam hitungan jam gitu ya bisa cepat surut gitu lah. Beda seperti kalau misalnya hujan terus-menerus gitu ya, udah beberapa hari itu dengan volume yang besar gitu ya, atau volume yang tinggi gitu. Kemudian waduk Benanga tidak mampu lagi menahan volume air, akhirnya pintu pintu airnya dibuka gitu ya udah pasti akan di daerah seperti misalnya kayak remaja gitu ya, pemuda, daerah Gelati gitu ya, itu udah banjirnya udah berhari-hari gitu ya, udah banjirnya berhari-hari gitu ya. Jadi menunggu airnya gitu volumenya berkurang gitu ya. Mau pas ya udah volumenya airnya udah besar tidak bisa tertampung lagi di badan sungai kan pasti akan tumpah, logikanya seperti itu ya. Jadi yang sekarang ini memang persepsi masyarakat itu perlu ya terhadap banjir. Kadang kan ada yang ini banjir padahal sebenarnya genangan gitu. Jadi kan harus bisa dibedakan ya antara banjir dan genangan. Oke, jenis-jenis banjir. Yang pertama ini adalah banjir genangan ya atau banjir kilat ya, biasanya tadi bilang contohnya kayak misalnya tadi di Lembuswana ya. Ya, jadi istilahnya mungkin berapa jam gitu setelah hujan lebat, mungkin banjirnya pas saat hujan lebat gitu ya. Sama kayak Simpang 4 Sempaja ya kalau tidak salah, juga sama juga ya jatuhnya kalau sudah hujan lebat gitu ya. Oh udah tuh macetnya luar biasa ya karena banjir gitu, tapi tidak sampai beberapa jam gitu ya surut gitu ya. Jadi banjir yang dinamakan banjir genangan itu seperti itu ya. Jadi biasanya dihubungkan dengan banyaknya awan cumulus. Nah, pasti pernah dengar tuh awan cumulus yang mengempal di angkasa ya. Biasanya udah kayak gini ya, udah mendung-mendung gitu ya. Nanti hujannya lebat gitu ya, banjir gitu ada di beberapa tempat, tapi banjirnya ya banjir genangan gitu ya. Jadi beberapa jam bisa surut. Kemudian ya ini nih banjir luapan sungai yang biasanya itu datangnya tiba-tiba gitu ya, kemudian otomatis yang rumah atau pemukiman yang berada di bibir sungai itu kan otomatis sudah siap siaga ya, karena tidak tahu misalnya mungkin banjirnya tahu-tahu udah lagi tidur gitu ya, begitu agak bangun tengah malam gitu, begitu turun dari tempat tidur gitu mudah semata kaki, kemudian makin pagi makin atau makin siang gitu ya udah misalnya sedengkul dan sebagainya gitu ya, semakin naik gitu ya, maka itu akibat dari banjir luapan sungai yang biasanya itu pasti akan berhari-hari gitu ya, berhari-hari gitu. Jadi biasanya kadang menunggu apabila curah hujannya tidak terlalu tinggi gitu ya, tidak terlalu tinggi, kemudian cuaca juga sangat mendukung gitu kan, lama-lama akan surut, tetapi waktunya memang lebih lama dari genangan tadi ya, banjir genangan. Ini banjir pantai biasanya banjir pantai ini berhubungan dengan yang namanya cuaca ya atau angin biasanya. Kalau di luar tuh biasanya badai tropis gitu ya. Nah, biasanya banjir ini jadi kalau banjir seperti contohnya itu di Muara Angke gitu ya, seperti kadang pasang surut ya, nggak ada hujan, nggak ada apa gitu ya, karena ada badai gitu ya di tengah laut gitu ya, air naik gitu, terjadi banjir biasanya di daerah Pluit juga gitu ya, biasanya juga sering di Muara Angke, daerah Pluit di Jakarta itu biasanya sering sekali mereka mengalami banjir pantai gitu ya, atau pasang surut, jadi nggak ada hujan pun gitu ya, atau misalnya hujannya tidak di daerah tersebut gitu, biasanya hujannya agak di tengah laut gitu ya, tapi karena volume besar
dan atau volumenya tinggi gitu ya, sehingga tumpah gitu ya. Biasanya dia terbawa oleh angin. Nah, kalau ada namanya tsunami ya, tsunami itu kan tidak sepenuhnya hasil dari gempa bumi atau pergeseran lempeng gitu ya, atau sesar gitu. Tapi tsunami juga bisa diakibatkan oleh kecepatan angin gitu ya. Jadi yang namanya tsunami gitu ada 2 ya faktornya ya. Jadi beda dengan yang banjir pantai. Kalau banjir pantai kan istilahnya dia berangsur-angsur. Kalau tsunami kan beda ya, dia datang dengan tiba-tiba kemudian dengan kecepatan angin. Jadi istilahnya seperti disiram gitu ya. Gelombang yang datang seperti disiram. Kalau banjir pantai tidak. Dampak banjir ya. Biasanya banjir itu pasti nggak cuma banjir ya, bencana apapun pasti akan menimbulkan dampak kerugian ya. Misal bangunan rusak, mau rumahnya semen, beton, apa kayu gitu ya. Sering bahasanya gini, bukan mondar-mandir atau sering sekali gitu ya, sering sekali terkena misalnya banjir gitu kan, lama-lama juga ini ya akan hancur, terkikis. Beton juga sama seperti itu ya, kayu ropos dan sebagainya gitu ya. Jadi bangunan yang terkena dari dampak banjir gitu ya, kalau dia volume atau debit airnya tidak besar gitu ya, mungkin dia akan mengikis karena sering. Tapi apabila misalnya bangunannya terletak di misalnya bukit, kemudian udah gitu litologinya material lepas, aluvial, soil, nah itu biasanya dia akan gerakan massa tanahnya akan turun ya, jadi bisa longsor tanahnya ya, fondasinya nggak kuat gitu ya. Kemudian dia biasanya berada di bibir sungai atau bantaran sungai ya. Volumenya besar, pernah lihat ya di TV sering kali gitu ya, udah seperti disapu. Sama yang kemarin baru ya di Kalimantan Selatan ya, rumah-rumahnya ya tersapu arus sungai ya. Kemudian ini kalau hilangnya harta benda ya, harta benda memang istilahnya mungkin memang berat ya, tapi kan masih bisa dicari ya. Tapi kan nyawa tidak ada gantinya ya. Jadi biasanya kan yang pasti diselamatkan gitu ya, harta bendanya itu mesti udah ditaruh di tempat-tempat yang paling tinggi ya, maksudnya udah disiapin nih, ada yang ditumpuk di meja apa segala macam, atau rumahnya yang di tingkat semua dinaikkan ke atas gitu ya, atau misalnya yang benda-benda yang berat gitu hanya dialasin meja gitu ya, masih bisa ya. Tapi paling banyak yang kasihan gitu ya, kalau misalnya memang pas volumenya airnya gitu ya, volume airnya besar gitu ya, itu harta bendanya udah terseret gitu ya, sampai rumah-rumahnya gitu ya. Jadi paling utama ya diri dulu lah diselamatkan gitu ya. Jadi untuk masalah banjir atau bencana apapun gitu ya, mau gempa bumi kah atau apa gitu ya. Jadi bawalah barang yang penting atau seperlunya gitu ya. Kemudian rusaknya tanaman pangan. Biasanya kalau kayak sudah mau panen tinggal sebulan atau 2 bulan ya, misalnya padi ya kan tergenang, kan otomatis ini ya menimbulkan kerugian gitu ya. Sudah ditunggu berbulan-bulan gitu ya, tahu-tahu kebanjiran dan sebagainya kan, jadi rusaknya tidak produktif. Sama juga misalnya perkebunan misalnya atau pertanian, lombok atau tomat yang sudah tinggal sebulan atau berapa minggu mau panen, atau sayur kah ya, tiba-tiba datang genangan air kan sangat mengganggu sekali. Otomatis akan terganggu ya ekonomi ya. Pasti di pasar udah
harga apa-apa naik gitu ya. Misalnya apa bayam, apa lombok gitu yang biasanya cuma misalnya harganya berapa gitu ya, atau naiknya bisa sampai 2-3 kali lipat gitu ya. Nah, itu sangat mengganggu sekali ya. Apalagi di masa pandemi gini ya. Jadi semua kita harus berhemat ya di sini. Kemudian pencemaran tanah ya, karena arus pasti membawa lumpur ya, minyak dan bahan lainnya. Ya biasanya sampah ya, plastik lah ya, lumpur tuh udah otomatis ya karena pasti biasanya mengikis ya. Kemudian minyak ya, apalagi kalau misalnya melewati banjirnya misalnya di daerah limbah B3 dan sebagainya ya, misalnya daerah tambangnya gitu tergenang banjir gitu ya, otomatis kan pasti akan keluar ya, akan kena imbasnya, jadi tanahnya terganggu. Kemudian bahan-bahan lainnya itu ya tadi ya, sampah ya, pohon lah, batang pohon, kadang batang pohonnya segede apa gitu ya, bisa aja sampai ke bawah gitu ya. Itu sangat mempengaruhi pencemaran tanah dan air. Dan kita contoh kasus ya yang banjir di Makassar ya, kayak seperti ini ya. Nah, ini biasanya ini genangan ya, nanti beberapa jam akan surut. Nah, ini kalau ini udah sampai bisa berhari-hari ya, biasanya dimanfaatkan ya buat cuci motor gitu ya, atau cuci apa mobil kah atau apa gitu ya, kadang kan suka dimanfaatkan gitu ya, padahal kan sebenarnya tidak layak ya untuk air banjir itu kan sebenarnya tidak layak untuk digunakan gitu. Oke, dari hasil data analisa spasial ya, kalau di daerah Makassar itu banjirnya itu akibat dari karena daerahnya tuh morfologi atau bentang alamnya itu dia reliefnya itu datar miring sampai datar. Jadi seperti mangkok gitu ya. Jadi kalau udah banjir gitu dia seperti terkumpul gitu di satu daerah gitu ya. Jadi padahal dia dari atas permukaan lautnya aja 0 sampai 21 meter. Ya. Kemudian juga sungai utamanya itu kan hampir melewati sebagian kota ya. Ada 3 sungai ya. Sungai Telo, Sungai Pampang, dan Sungai Jenebarang gitu ya. Kalau diperhatikan memang badan sungainya itu semakin mengecil, sama juga sih seperti yang ada di sini ya, badan Sungai Karangmumus dan sebagainya sekarang memang lagi tahap apa ya, perbaikan ya, jadi istilahnya sudah sebagian yang badan sungainya dilebarkan gitu ya, sampai di daerah Sungai Damak gitu kan sudah jadi sudah lebar gitu Sungai Mahakam, Sungai Karangmumusnya ya menuju Sungai Mahakam itu dia sudah sangat lebar. Dan semakin ke sini ya yang masih terlihat ini kan daerah di Gelatik itu ya masih belum tertata ya, tapi sedang proses ya. Mudah-mudahan nanti bagus ya istilahnya bukan bagus bangunannya tetapi sesuai lah, memang badan sungai istilahnya mampu untuk mampu untuk menampung volume air gitu ya, istilahnya mengurangi juga dampak banjir atau dampak genangan. Oke, sebaran sedimentasi sama juga nih ya, sama seperti di sini ya. Sedimentasinya udah luar biasa ya, jadi keruk apa pasti kan pernah lihat tuh ya di daerah Gelatik itu udah giliran banjir udah mau banjir terus menerus, kemudian banjir di mana-mana gitu ya, baru tuh alatnya yang untuk mengeruk sedimen tuh baru dikeluarin gitu ya. Jadi udah nunggu banjir dulu baru alatnya kerja gitu. Memang
operasional untuk pengerukan ya, memang ada batasnya ya kan. Yang waktu kemarin-kemarin itu kan banyak sekali mandeknya ya, banyak sempat berapa lama kan itu alatnya di samping bibir sungai yang di daerah Gelatik itu yang kemudian baru dioperasikan hanya beberapa kali terus total alatnya udah nggak ada ya. Jadi istilahnya sebaiknya mungkin pemerintah daerah gitu ya, di samping menganggarkan biaya dengan seefisien mungkin, tetapi juga menggunakan atau menjalankan kegiatan yang yang diusulkan itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi memang kalau memang untuk kapasitasnya mengeruk itu ya sedimen, misalnya butuh misalnya ngeruk daerah Gatik misalnya dalam waktu 1 bulan ya dimanfaatkan itu 1 bulan. Sehari misalnya kerjanya mesin bisa dipakai misalnya 12 jam ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi istilahnya tercapai apa yang goalnya dari pengerukan itu kan pasti ada gitu ya kan. Kemudian biasanya nih kegiatan pembangunan infrastruktur ya, ini seperti coba perhatikan seperti di Balikpapan ya, kan banyak yang mall kah hotel gitu ya, nggak jauh dari pantai gitu. Sebenarnya kan itu harus diperhatikan ya seperti itu karena kan namanya abrasi itu kan semakin ke daratan ya, jadi kan memang cantik atau memang bagus gitu ya, atau tempat membuat orang ingin datang ke sana gitu, tapi kan harus diperhatikan juga lingkungannya seperti apa gitu ya. Jadi sama kayak yang di Big Mall ya, Big Mall sama di daerah Big Mall, Hotel Harus dan sebagainya itu kan sangat dekat sekali dengan bibir sungai ya. Sebenarnya aturannya paling tidak dikasih space berapa meter, 5-10 meter atau paling bagus 15-20 meter karena kan mikirnya berapa tahun ke depan, karena kan tidak mungkin Big Mall itu dibangun hanya fungsinya 10 tahun. Ya kan? Logikanya pas berpuluh-puluh tahun, pasti seperti itu ya. Kecuali ada masalah satu dan lain hal gitu ya, bangunan itu dirumbuhkan gitu. Tapi kan yang kenyataan yang ada ya itu tadi karena terlalu banyak berbagai macam kepentingan pihak gitu ya yang tidak bisa dikalahkan atau tidak bisa, jatuhnya tuh peraturan harus mengalah dengan berbagai macam kepentingan gitu ya. Aturan yang ada tuh akhirnya dilanggar dan dibuat peraturan yang istilahnya solusinya tuh dianggap seperti win-win solution ya, jadi sungainya juga aman, bangunannya juga aman, tapi kan sebenarnya tidak, biasanya kan ada yang diuntungkan seperti itu. Oke, ini yang Ibu kasih contoh ini di daerah Makassar ya. Oke. Biasanya pemakaian lahan ya itu di daerah baik di sini maupun di daerah kota-kota lain ya untuk resapan air itu kan sangat-sangat kurang. Nah, seperti kalau yang di peta tata guna lahan itu yang ada RTLW Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda itu tahun 2014 sampai 2031 itu di situ diplot di daerah bumi PM Nur ya, berarti kalau perumahannya tuh apa tuh dari Bumi Sempaja, pokoknya daerah PM Nur ke sana gitu ya, itu daerah Bumi Sempaja, apalagi nama perumahannya Ibu lupa, itu sebenarnya merupakan daerah lahan resapan air, jadi tidak boleh ada bangunan di situ kalau merunut pada RT RW Kota Samarinda, jadi sudah diplot. Kemudian daerah Gunung Steling, daerah Gunung Steling itu apa ya, Sambutan, Jalur Pesut itu ya daerah-daerah situ gitu ya. Nah itu juga sama, itu juga sebenarnya daerah resapan air gitu, tapi yang ada kenyataannya gitu ya, kenyataannya
digunakan gitu ya, digunakan untuk tadi pemukiman. Nah, kemudian seperti kalau daerah SCP gitu ya, Citra Niaga SCP. Nah, itu memang diplotnya sebagai daerah perniagaan. Memang benar gitu, daerah perniagaan. Tetapi setelah itu dari Sungai Damai naik ke atas itu yang Bukit Steling, terus apalagi nama daerahnya itu masuknya ke resapan air gitu ya. Tapi yang ada tidak sesuai gitu. Nah, gimana tuh, bisa nggak bongkar? Pasti ya nggak bisa gitu, nggak bisa dibongkar gitu perumahan-perumahan itu. Kenapa gitu? Karena pasti banyak sekali apa ya, bukan tantangan, bukan banyak sekali tantangan ya, tantangan baik dari segi ekonomi biasanya, kemudian sosialnya biasanya kan seperti itu di daerah situ. Jadi tidak segampang memindahkan orang atau memindahkan pemukiman ke tempat yang sesuai dengan RT RW. Kalau misalnya memang untuk perumahan atau memang untuk perkantoran kan aturannya dimanfaatkan. Nah, kayak Unmul itu dia masuk ke layanan publik. Kalau sesuai dengan RT RW dia masih masuk ke daerah Unmul itu. Itu dia masih masuk untuk layanan publik ya, karena dibuat seperti kampus. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sambil Ibu jelasin, silahkan kalian tanya ya, kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan. Ada yang ditanyakan, jadi biasanya, apalagi zaman sekarang ya, biasanya zaman sekarang itu karena sudah sangat canggih ya, biasanya udah pakai drone gitu ya, dilihat itu morfologinya atau bentang alamnya sebelum kena banjir, sebelum dan sesudah, biasanya akan terlihat itu imbasnya. Jadi istilahnya daerah-daerah yang terbuka ya akibat banjir gitu, sama daerah yang sebelum itu biasanya akan terlihat. Apalagi sekarang udah canggih ya, udah pada pakai gitu ya pakai data JIS gitu, udah apa namanya, gampang sekali ya. Kemudian di sini Ibu juga ada makai punyanya Jauhari Nur ya, tentang buku geologi lingkungan terbitan Geraha Ilmu UGM ya. Ibu juga banyak mengambil di situ ya. Pencegahan fisik untuk bencana banjir ya, ada 4 tahapan. Itu yang pertama rekayasa keteknikan ya. Yang kedua kebijakan tata guna lahan dan regulasi. Kemudian sistem peringatan dini dan asuransi. Nah, kalau yang rekayasa keteknikan ini kan pasti berhubungan dengan bagaimana gitu menanggulangi banjir gitu ya. Misalnya dibuat kalau seperti kayak di Belanda gitu ya, padahal dia daerahnya di bawah muka air laut ya, tetapi dia bisa membuat bukan selain tanggul, tapi dia membuat jalur-jalur air gitu ya, yang bisa dibuka tutup gitu. Jadi dia bisa mengatur banjir gitu. Kemudian kebijakan tata guna lahan dan regulasi. Nah, ini yang ada sekarang ini kan memang hampir banyak ditabrak gitu ya. Jadi istilahnya tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Padahal yang namanya pembuatan RT RW, rencana tata ruang wilayah itu kan tidak setahun 2 tahun ya. Nanti penelitiannya setahun 2 tahun begitu. Habis itu digodok lagi, maksudnya digodok itu apa namanya, dikumpulkan dari berbagai macam instansi, ada masukan dan sebagainya. Kemudian sudah jadi diajukan ke DPR, ya baik kota, provinsi atau apa pusat ya. Nanti setelah itu digodok lagi, disahkan. Berlakunya bisa sampai tadi 2014-2031, 15 tahun. Ya, 15 tahunan. 15 tahunan ya. Itu nggak bisa langsung diganti ya, perlu proses lagi dan sebagainya gitu. Memang itulah tadi, yang namanya kebijakan atau regulasi itu sebenarnya memang
paling bagus ditegakkan gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita ini sama lah simpelnya, telat masuk kuliah gitu ya. Misalnya masuknya jam 8 gitu atau 7.30. Misalnya jam 8 gitu kan. Nah, itu kan sudah melenceng gitu. Aturannya kamu kuliahnya 7.30 kok masuknya jam 8, alasan ini itu dan sebagainya gitu. Sebenarnya kalau dikasih sanksi gitu yang berat atau misalnya sanksi yang melatih pribadi atau sekumpulan orang untuk disiplin, nggak masalah. Jadi kan lama-lama akan terbiasa. Tapi kalian memakai masker yang nggak biasa pakai masker dan sebagainya. Sekarang kan mau tidak mau harus pakai masker. Baik di dalam kan mau ngobrol sama teman gitu atau tetangga atau keluarga yang bertandang ke rumah, mau tidak mau kan pakai masker. Iya kan, jadi istilahnya bisa karena terbiasa ya. Kemudian ada lagi namanya sistem peringatan dini. Nah biasanya, ini paling cepat nih sosmed ya. Begitu mau pintu air dibuka, wah udah tuh sosmednya udah dari berbagai macam penjuru gitu ya, yang punya grup segala macam gitu ya. Tapi ya kadang tolong dilihat kembali gitu ya. Berita-berita yang disebarkan itu apakah benar, mungkin bisa dikonfirmasi gitu ya ke pihak yang terkait gitu ya, supaya tidak menimbulkan salah paham atau tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat gitu ya. Jadi macam-macam ya, sama kalau kayak di Jogja itu begitu ada gempa atau misalnya ada gunung meletus gitu ya, mengeluarkan hujan abu gitu, mereka sudah punya sistem peringatan, jadi langsung melalui sosmed gitu ya, dikirim ke berbagai sampai yang anak sekolah, jadi mereka tidak boleh sekolah ya tidak sekolah gitu. Jadi bahasanya nggak kecelek gitu ya sampai sekolah, tahu-tahu nggak sekolah gitu ya, atau misalnya ini gara-gara banjir gitu, tahu-tahu sampai sudah menerjang banjir gitu sampai kampus misalnya nggak banjir, ternyata diliburkan gitu. Jadi bahasanya nggak kecelek gitu ya. Jadi saya sudah ada sistem yang mengatur untuk peringatan apabila misalnya terjadi bencana. Gitu ya. Kemudian asuransi. Nah ini biasanya kan kadang ya rumah-rumah baru ya tadi ya, misalnya ya kan kalau bangun rumah itu sekarang udah lumayan ya biayanya gitu. Apalagi rumah yang bagus-bagus dan sebagainya gitu ya, biasanya apa kropos apa gimana ya, biasanya kan diasuransikan ya, baik kendaraan kah atau bangunannya ya, itu biasanya pasti ada asuransi yang dibayarkan. Oke, sorry. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan untuk banjir? Oke. Jadi banyak 59. Malls-nya sudah Ibu buka ya? Oh iya, sebentar. Malls-nya sudah Ibu buka ya? Ibu lupa ngasih tahu. Sudah pada absen malls? Sudah, Bu. Nah, nanti silakan absen di malls. Kayaknya sampai jam 2 Ibu bukanya tadi. Ibu lupa tadi 13.30 tadi Ibu bukanya. Ada yang ditanyakan? Siapa tadi yang tanya? Saya, Bu. Ya. Ken. Ya, Bu, saya mau tanya terkait penanganan pemerintah terkait banjir ini, untuk peninggian jalan itu apakah itu masih relevan untuk penanganan banjir, Bu? Jadi penanganan pemerintah terkait banjir, solusinya ya biasanya kan solusinya kalau tidak pengerukan, ya sebentar deh, solusinya kalau tidak pengerukan badan sungai, kemudian memperlebar gorong-gorong biasanya gitu ya. Satu lagi peninggian badan jalan itu ya, biasanya gitu ya. Iya, Bu, itu yang tadi saya tanyakan, Bu, apakah peninggian
badan jalan itu apakah masih relevan atau tidak, Bu? Karena kalau semakin tinggi jalannya berarti untuk rumah-rumah kan itu sudah rendah nggak sama gitu. rata dengan jalan lagi kan, Bu? Iya, betul. Ya, betul. Jadi apa namanya? Jadi sebenarnya penanggulangan banjir itu dia ada berbagai macam parameter yang harus dijalankan. Tadi ada beberapa tadi seperti yang tadi ditanyakan Ken gitu ya, peninggian badan jalan. Kemudian pelebaran gorong-gorong gitu ya, mungkin dilebarkan, kemudian yang dilebarkan itu tidak hanya dilebarkan ya, tetapi istilahnya biasanya pasti dibangunkan di beton gitu ya, biasanya di beton gitu ya. Biasanya yang cuman hanya gorong-gorong yang dindingnya itu hanya tanah gitu ya, dasarnya juga tanah, sekarang dibikinkan seperti di beton gitu ya. Kemudian apalagi pengerukan badan sungai. Jadi sebenarnya dari beberapa tadi itu sebenarnya harus berjalan seimbang gitu. Jadi tidak hanya peninggian badan jalan. Terus kalau ditinggiin badan jalan, pasti mau tidak mau pasti rumahnya makin tenggelam gitu. Misalnya ditinggiin gitu 10-30 cm gitu, otomatis yang dulu tinggi dari jalan terus tahu-tahu sejajar dari jalan, terus berapa tahun kemudian jadi rendah dari jalan gitu ya. Biasanya jadi gini, solusinya juga yang saling berkaitan itu tadi yang pertama membangun rumah, ya kan? Pasti otomatis akan selalu ditinggikan 1 meter bisa lebih, ya kan? Apalagi di daerah Kalimantan, khususnya Samarinda, itu rawa, ya kan? Rawa. Coba perhatikan, nggak usah jauh-jauh. Kampus teknik, coba lihat berapa tahun masa kampus itu. Perhatikan bangunannya, karena akibat pembebanan, kemudian karena yang ditimbun itu rawa, kan ada space ya, kalau kalian perhatikan, itu ada space seperti bangunannya gantung ya, karena terus kemudian kalau kayak di gedung-gedung yang gedung 1, 2, ya gedung 1, 2, 3, 4 yang kanan kirinya tuh seperti apa, badannya tuh kan dia mereng ya, terturun akibat pembebanan tadi rawa tadi. Nah, makanya biasanya kalau kayak kita mau membangun satu bangunan atau infrastruktur itu yang misalnya yang dari rawa gitu ya, misalnya yang dari rawa itu tidak bisa langsung misalnya mau bangun nih, terus langsung ditimbun nih misalnya dengan batu pasir grewek atau yang lebih orang familiar gitu batu palu ya, padahal sebenarnya itu batu pasir grewek gitu ya, atau andesit gitu, tapi di sini nggak ada andesit. Nah itu tidak bisa langsung dibangun, perlu waktu misalnya 2 tahun, 3 tahun supaya dia padat, kemudian ditimbun kembali. Nanti ditunggu waktu lagi berapa tahun baru bisa dibangun. Nah, solusi bukan solusi. Nah, tadi pertanyaannya Ken, apakah itu solusi? Jadi ya sebenarnya itu bisa dikatakan solusi gitu. Jadi tetapi memang pasti ada satu atau pihak yang jatuhnya jadi terkena dampak gitu. Ya kan, mau tidak mau pasti contohnya nih nggak usah jauh-jauh gitu, kayak rumahnya ibu gitu ya, maksudnya rumahnya ibu gitu ya. Dulu yang tinggi dari badan jalan gitu ya, kemudian tiba-tiba ada perbaikan gitu, gorong-gorong, kemudian gorong-gorongnya dari lebar, padahal tanah dulunya tidak pernah merasakan banjir gitu. Terus tahu-tahu gorong-gorongnya dari dibagusin gitu ya, dipakein beton gitu ya, dibentuk seperti letakku gitu. Tapi jatuhnya lebih kecil gitu untuk tampung airnya gitu. Kena banjir, maksudnya kena gitu, apalagi posisinya di bawah gunung ya, maksudnya ibu posisinya yang datar, kena pasti setiap hujan lebat
volume apapun. Mau tidak mau karena biaya untuk meninggikan rumah, karena mungkin ya rumah kita kan kalau sekali bangun butuh biaya ya kan. Kemudian tidak segampang itu langsung renov rumah gitu kan, pasti tidak, perlu ada jangka waktu gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus menanggulangi untuk diri sendiri akhirnya ya kan. Mau tidak mau seperti membangun tanggul di depan gitu ya, istilahnya bangun tanggul supaya tidak limpas ke dalam rumah gitu kan. Karena yang tadi tuh kalau sudah limpas ke dalam rumah ya otomatis ya kursi lah, ya kasur lah, mau apapun itu yang ada harta benda dalam rumah kan pasti kena imbasnya. Jadi tadi yang dibilangkan apakah dengan dinaikkan badan jalan itu akan merupakan solusi? Kalau hanya badan jalan saja tidak, dia pasti harus disambungkan dengan parameter yang lainnya. Yang tadi gorong-gorong harus dibesarkan, kemudian badan sungai itu sedimentasinya harus diatur dan harus diangkut dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya satu parameter yang dikerjakan. Nah, kenapa pemerintah kan tidak bisa tuh langsung ngerjakan 3 atau 4 parameter tadi gitu ya untuk mengatasi banjir? Nggak bisa. Karena kan pasti punya pos-posnya, maksudnya punya pos-posnya tuh pasti misalnya punya, oh tahun ini anggarannya misalnya ikan badan jalan. Oh nanti 2 atau 3 tahun lagi anggarannya misalnya untuk pengerukan sedimen dan seterusnya gitu. Padahal ini semakin semakin bertambah nih tadi manusianya, ya kan, resapan airnya berkurang kan tadi, pemukimannya bertambah gitu. Jadi istilahnya kita seperti berlomba gitu ya, berlomba gimana caranya menghindari banjir gitu ya, berlomba juga dengan waktu gitu ya, berlomba juga dengan parameter ini gimana nih bisa berjalanan bareng gitu ya supaya mengurangi. Kan kalau diperhatikan sekarang ya, kalau sudah hujan gitu ya, volumenya besar, itu yang daerah yang biasanya nggak banjir gitu ya, pasti banjir gitu ya, seperti misalnya kayak, bukan banjir, maksudnya banjir genangan ya. Seperti di daerah pinggir sungai ya, daerah-daerah depan kantor gubernur gitu ya. Kemudian daerah-daerah Pangeran Diponegoro gitu ya. Pasti kan perhatikan itu pasti juga sangat-sangat banyak gitu genangnya, apalagi kalau sudah hujan lebat gitu ya, di daerah Simpang 4, Pasundan, Argamulia gitu ya, Sirat Salman, itu kan udah dari Argamulianya udah bukit gitu ya. Kemudian dari Anggur gitu ya udah bukit, Sirat Salman juga udah bukit gitu, yang datar daerah Pasundan itu udah seperti mangkok ya, yang di tengahnya udah meluber kemana-mana gitu ya, ya kan, padahal di situ merupakan akses orang mungkin jalan jalan potong ya, sudah jalan supaya cepat kemana-mana. Jadi tidak, kalau menurut yang Ibu ketahui gitu ya Ken ya, jadi tidak serta-merta hanya dengan meninggikan badan jalan itu solusi untuk banjir gitu ya. Jadi parameternya banyak yang harus dijalankan berbarengan gitu. Tapi ya memang otomatis logikanya juga pasti tidak mungkin ya, karena biasanya mau anggaran daerah atau provinsi itu biasanya tidak bisa mengandalkan langsung beberapa item gitu ya, beberapa untuk misalnya baik tinggikan jalan, ngeruk sungai, itu biasanya tidak bisa seperti itu ya. Dan biasanya dianggarkannya mungkin ada ke lain ya, misalnya kayak ke BPD gitu ya, gimana cara mitigasi penyelamatan dan sebagainya. Biasanya ada parameter lain yang untuk mengimbangin menanggulangi banjir biasanya seperti itu. Ya. Gimana Ken? Ken masih ada Ken? Ya Bu. Iya, kira udah tidur Ken. Oke, yang lainnya gimana? Ada pertanyaan yang lainnya? Bagaimana yang lainnya, ada pertanyaan?
Itu saya mau bertanya. Siapa nih? Anissa, ya. Iya Ibu. Ya, oke, silakan. Kalau untuk solusi yang kayak di virtual background saya kan Bu, itu jalanan umum. Mana? Itu di samping kanannya itu kan ada kayak bekas lubang pasca tambang gitu Bu. Nah baru di jalanan umumnya itu kalau hujan tuh kan ada genangan banjir gitu Bu, sama licin jalanannya. Itu kayak ini mana jalanan, solusinya, Bu? maksudnya ini Ini jalanan jalanan ini ini asli Bu, jalanannya saya dari daerah saya Enggak. Muara Jawa ke Samarinda. Jalanan umum Bu. Berarti jalan lintas ini ya, Iya, kota ya? iya Ibu. Kalau mau ke Samarinda lewat itu. Dan itu jalanannya panjang, nggak diaspal gitu. Jadi kalau habis hujan tuh ada genangan. Iya, otomatis. Nah, itu tadi. Ini Ya, samping yang Ibu sebelah nggak kanan. Ya Ibu. liatin lagi itunya, Ibu nggak lihat. Nggak Terus terlihat. saya cari ada. Oke. Daerah mana sih tadi nih? Ini Ibu. Ini salah satu bekas lubang tambangnya. Tambang. Nah, ini sudah inilah tadi usia ya. Jadi istilahnya udah di samping tadi ya kegiatan sehari-hari juga Dan itu kegiatan jalan umum ini gitu. faktor bukaan lahan ya, perkebunan, Ya Ibu. ya, yang dekat dengan tadi jalan ya atau fasilitas ya, masuk ke jalan ya. Ini biasanya Lubang memang tambang juga Bu. Banyak lubang tambang itu Bu. ya. Ini biasanya ini kan dia seperti kalau dia masuknya kabupaten, kalau jalurnya itu masuk ke kabupaten, bukan jalur lintas provinsi ya, biasanya itu akan ditangani oleh daerah ya, misalnya Kutai Kartanegara gitu ya. Tapi dia juga biasanya ada kerjasama juga dengan perusahaan. Kan ada tuh namanya CSR ya. Ya kan, kalian kan pasti sudah tahu tuh ya, gimana caranya mereka perusahaan tidak hanya menggali atau mengeruk keuntungan gitu, tetapi juga membuat satu kenyamanan gitu, meskipun hanya memperbaiki jalan atau misalnya sama kalau kayak di tengah-tengah kota tuh suka ada yang nyumbang pohon-pohon ya, udah di pot-potnya tulisin tuh nama perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah biasanya gitu tuh, jadi memang solusinya tadi yang pertama itu karena ini memang jalannya jalan daerah ya, maksudnya itu sebenarnya kan tadi daerah itu sudah punya anggaran untuk memperbaiki, memang tidak tahu maksudnya ya memang tidak tahu kapan akan diperbaiki sama seperti misalnya kayak di daerah Separi gitu ya, dulu tahun 2015 apa ya 15 itu jalanannya kan banyak lubang ya, karena memang bis-bis perusahaan gitu ya lewat situ, kemudian istilahnya banyak juga sedikit alat-alat berat ya, mungkin bawa alat berat kan lumayan sangat mengganggu ya istilahnya jalan gitu ya. Kemudian semakin ke sini gitu ya, sudah terakhir gitu Ibu main-main ke sana gitu ya, sudah lumayan sebagian jalanannya sudah diperbaiki gitu ya. Memang itu tadi waktu kapan dianggarkannya itu kan dari pemerintah atau daerah yang menganggarkannya, pelaksanaannya kapan. Memang biasanya kalau sudah dianggarkan belum tentu langsung sebulan 2 bulan saat itu juga langsung disetujui prosesnya kan sama ya, panjang gitu ya. Nanti begitu sudah disetujui
belum tentu juga dalam sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan, atau setahun itu bisa langsung diproses. Ini itu tender apa segala itulah. Biasanya tuh waktu yang seperti itu yang membuat lama kegiatan ya. Sama seperti tadi yang Ibu bilang contohnya. Kok sampai bisa berlama-lama ya mesin heksa itu ya untuk ngeruk sedimen itu. Ya mungkin biaya operasional dan sebagainya itu yang kita tidak tahu ya bagaimana alurnya gitu. Terus sebenarnya memang yang paling bagus dan biasanya itu perusahaan-perusahaan itu tadi ya membantu. Nah, seperti di daerah mau ke arah Kota Bangun tuh apa ya namanya ya? Jonggon-jonggon itu ya. Ada jonggon A, jonggon B gitu ya. Jonggon C, jonggon D gitu kalau nggak salah ya. Dulu tahun 2003 ya waktu Ibu masih KL dulu ya. Itu jalannya wah luar biasa itu ya. Hancur sekali gitu. Itu daerah NHU ya. Perusahaan batubara NHU itu jalanannya luar biasa ya kalau udah mau ke itu gitu. Tapi sekarang perusahaan juga hanya bukan jalannya, jadi saya antar desanya itu dibantu jalannya diperbaiki gitu ya, karena mereka jadi CSR-nya ke masyarakat. Sebenarnya aturannya ini ya, perusahaannya juga membantu ya, jadi istilahnya ada timbal balik ke masyarakat atau sekitar, jadi seperti itu ya. Tapi kalau sudah jalan daerah udah pasti masih tanggungan daerah ya, bukan masyarakat gitu ya. Dan itu apalagi itu tambahannya tadi yang ada usaha pertambangan atau perkebunan lah ya, pasti ada yang namanya CSR gitu ya, istilahnya memberikan bantuan kepada masyarakat gitu ya, baik bisa bantuan jalan, perbaikan jalan, atau pembangunan infrastruktur, mau sekolah, gedung sekolah, mau masjid, mau gereja gitu, atau bangunan ibadah lainnya, atau misalnya pertemuan warga gitu ya, atau menyumbang pohon-pohon atau apa istilahnya mengurangi debu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah ya tadi kerjasama dari perusahaan dan pemerintah tadi ya. Karena memang nggak mungkin ya kalau yang tinggal di situ disuruh urunan gitu ya, beli untuk semen dan sebagainya gitu ya. Lagi juga banyak juga yang sering viral ya, yang sering memang udah namanya lintas kota, lintas provinsi gitu di daerah gitu ya. Kadang nggak sebanding dengan yang ada di Jawa ya. Kalau kalian perhatikan, kalau ada yang mungkin punya keluarga atau saudara yang di Jawa gitu ya, antar desa aja tuh udah jalanannya udah cor-corannya bagusnya minta ampun. Kalau udah di sini luar biasa ya, padahal kan bukan logikanya ya. Kalimantan Timur kan udah penyumbang terbesar ya, pajaknya udah ke negara gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin karena pemerataan ya, jadi ya mungkin ya kita nikmatin saja pelan-pelan perubahan lah ya. Kalimantan akan seperti apa gitu ya. Nggak tahu nanti IKN itu nanti kita akan jadi seperti apa, kita nggak tahu juga. Ya. Oke, Anissa. Iya Bu. Ibu, saya kan ada juga tuh Bu, di Jalanan Palaran, dia tuh kayak ada genangan air dalam di jalan raya nih, Bu, aspal Bu. Marah gitu, genangannya hilang. Karena saya lihat sih samping kanan kirinya itu nggak ada paret gitu. Ya Bu. Putus-putus suaramu, maaf. Iya, gimana ulangnya? Putus suaranya. Di daerah Palaran itu kan ada jalanan aspal gitu Bu. Nah dia tuh tergenang dalam gitu. Padahal nggak hujan, nggak apa, kemarau aja. Cuman airnya gitu-gitu aja terus nggak berkurang. Terus saya lihat samping kanan kirinya nggak ada selokan juga sih Bu. Terus nanya airnya dari mana gitu ya? Iya, nggak hilang-hilang itu nggak. Gimana gitu Bu? Ya.
Lupa saya foto juga. Biasanya Iya. ya biasanya ya jadi kalau air seperti air di permukaan gitu ya, biasanya dia mengalir ke celah-celah ya, otomatis kalau sudah ada lubang itu kan pasti akan terkumpul di situ. Mau dia istilahnya nggak hujan atau nggak ada deket parit atau nggak ada deket sungai dekat situ ya, biasanya kan kalian juga pasti ada pernah mendengar yang namanya pori-pori ya. Nah, biasanya seperti jadi kalau air di permukaan kan logikanya harusnya meresap, tapi kan kebanyakan air di permukaan itu stuck aja di atas permukaan. Biasanya gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan genangan gitu. Nah, tadi yang ditanyakan sama Anissa, akhirnya tuh dari mana Bu? Ya tadi tuh dari rekahan-rekahan dari sekitar. Kita tidak tahu di mana ada sumber air ya. Istilahnya kita juga tidak tahu di mana ada istilahnya resapan air ya, misalnya yang bisa mengalir sampai ke situ ya tadi. Makanya kenapa fungsinya sebelum pembuatan jalan atau infrastruktur apapun itu biasanya harus dilakukan yang namanya pemetaan. Jadi pemetaan itu tidak hanya dari surface-nya saja atau permukaannya saja, tetapi juga di bawah permukaan. Jadi untuk tahu berapa kuat infrastruktur itu mampu menahan dan seberapa lama infrastruktur itu juga mampu menahan. Sama dulu seperti kalau kalian tahu jalanan yang di daerah dulu namanya Jembatan Kuning apa ya kalau tidak salah. Apa itu yang Suryana Antasari, kalau ke kanan itu kan ke Islamik ya, kalau ke kiri itu yang daerah apa tuh ya, Teluk Lerong apa ya, kan itu ada yang jembatan kayak jalanan baru gitu ya yang melingkar itu. Nah itu kan dulu itu jembatannya biasa dan jembatannya itu selalu terturun gitu. Kenapa? Karena posisinya itu fondasinya itu dia hanya tidak di batu induk gitu. Jadi dia posisinya hanya berada di lensa. Jadi kalian kalau tahu lensa seperti lensa kacamata, jadi satu litogi yang tipis gitu ya, yang tidak kuat gitu. Dia bukan batuan induk, yang batuan induk tuh seperti satu batuan satu litologi besar yang ukuran dimensinya itu besar dan mampu menahan beban. Kalau lensa kan pasti tipis ya, logikanya lensa aja tipis. Nah yang dulu tuh di daerah situ tuh jembatannya juga sering terturun ya, jadi sangat berbahaya. Kalau sekarang kan sudah sangat terbantu ya, sudah sangat terbantu gitu. Jadi yang sekarang juga diupayakan itu fondasinya gitu ya, itu sampai ke batuan induknya, jadi sila tidak bergeser gitu. Sama kalau kalian perhatikan juga di daerah, kalau mau ke Balikpapan, Ibu lupa di kilometer berapa, cuman tepatnya kalau tidak salah daerah Karangjuang depannya gereja atau apa ya, Ibu lupa. Itu kan jalanannya masih selalu retak-retak ya, kalau kalian perhatikan itu biar diperbaiki nanti tidak berapa lama, maksudnya setahun 2 tahun nanti akan seperti itu. Kenapa? Karena posisinya itu jalanannya itu berada di sesar atau arah patahan. Jadi mau gimana pun tidak bisa, bahasanya nggak bisa diobatin gitu ya, tidak bisa, paling hanya dicarikan solusi, misalnya dibuat seperti dan sebagainya gitu ya. Jadi karena memang kalau sudah di jalur patahan itu tidak bisa dibangun, mau jalan mau bangunan gitu, itu pasti bisa. Gimana Anissa, logikanya masih masuk ya Anissa? Iya Bu. Dari mana air itu, kenapa ini ya resapan air melalui celah-celah dan sebagainya ya. Jadi dia tuh disebat gitu atau karena itu jalanan umum juga sih. Kenapa? Jalan raya. Kenapa? Jadi solusinya itu kayak di sudut atau gimana? Soalnya itu jalanan umum gitu Bu, jalan raya.
tapi tergenang Ya, itu. dalam. Nah, ya, Jadi kita nggak ya, ngelihat, takut motor rusak juga gitu. ya, udah, ya kan kadang memang seperti ya. Nah, kalau sudah seperti itu gitu, berbagai macam pihak ya, dari yang pertama ya PU ya, PR terutama ya. Ya, di dalamnya itu berbagai macam bidang ilmu di dalam. Ada lingkungan, ada sipil, ada geologi, ya. Kemudian ada apa namanya PWK ya atau planologi, sekarang kayak PWK namanya, dulu planologi ya. Kemudian berbagai bidang ilmu yang memang apa namanya harus duduk bersama untuk gimana caranya menanggulangi jalan atau infrastruktur tersebut gitu ya. Jadi dan itu memang tidak, Ibu bilang waktunya nggak sebentar seperti itu ya. Biasanya kalau sudah seperti itu pasti jalan simpelnya cuman ditutup di di aspal gitu ya. Sama seperti kalau kalian ada yang mungkin turun ke Pramuka, mungkin ada yang beberapa kan itu yang di daerah depan lapangan sepak bola ya, sampai mau ke pertigaan itu Indomaret itu ya, yang di Wahid Hasim itu kan di semen ya, di aspal ya, mulus gitu ya. Coba lihat sekarang ya, udah terkikis ya akibat curah hujan dan sebagainya gitu ya. Nggak bisa menyalahkan juga ini konsultannya atau kontraktornya ini, ukuran aspalnya ini bagaimana ya, seperti itu ya, saya ketebalannya seperti apa, campurannya itu gimana, persennya dan sebagainya gitu ya. Karena belum hanya ada, baru beberapa bulan saja sudah mulai berlubang lagi gitu ya. Ya tadi mungkin solusinya biasanya itu kalau dari pemerintah tadi misalnya kayak BPBD gitu ya, untuk mengurangi kecelakaan jatuh dan biasanya itu dikasih tanda ya, biasanya dikasih tanda. Tapi kadang yang duluan memberikan tanda tuh biasanya masyarakat. Pakai apa? Kadang ya pakai pohon pisang lah, atau pakai kayak kayu ditanam-tanam itu, baru dikasih tali, dikasih apa, tulisan pakai karton lah dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak pihak yang seharusnya juga tersentuh, bukan tersentuh udah mati empati enggak ya, tapi kan memang bidangnya, memang kewajibannya ya, seperti kayak PR dan sebagainya, itu kan memang tugasnya mereka gitu ya, untuk memberi kenyamanan gitu. Jadi tidak hanya masyarakat yang membayar pajak gitu ya, tapi juga masyarakat juga menikmati gitu. Padahal itu istilahnya hal yang tidak terlalu besar ya, jadi istilahnya jalan lubangnya juga nggak besar, dia tidak perlu harus berapa membutuhkan dana yang luar biasa gitu ya. Kan pasti ada namanya kayak revitalisasi atau misalnya perbaikan yang per tahun atau perawatan kan sebenarnya itu ada. Tapi ya itulah tadi, memang harus apa ya, regulasi itu sebenarnya harus dijalankan dengan baik gitu ya. Kalau memang namanya jalanan kan pasti ada namanya perawatan, ya kan, nggak mungkin, atau infrastruktur lah. Mau bikin jalan atau bikin bangunan gitu, nggak ada misalnya misalnya oh ini ada lubang itu beli bata gitu, nggak mungkin kan pakai ongkos sendiri gitu kan, pasti dia ada, pemerintah itu pasti menganggarkan untuk ada biaya perawatan per tahun atau per berapa tahun, biasanya seperti itu. Oke, Anissa. Iya Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, cukup sekian ya. Terima kasih. Filenya juga sudah Ibu upload di MOL. Silahkan kalian lihat dan kalian baca. Jaga kesehatan. Jangan lupa kuliah dan tugasnya. Kemudian jangan lupa ibadah. Ya. Terima kasih.
atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.